Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Hanifa dengan NIM C1B023103. Dalam era persaingan bisnis yang semakin ketat, mempertahankan pelanggan lama menjadi tantangan yang tak kalah penting dibandingkan untuk menarik pelanggan baru. Oleh karena itu, berbagai perusahaan di Indonesia mulai mengadopsi program loyalitas sebagai strategi utama untuk dapat memperkuat hubungan jangka panjang dengan pelanggan sekaligus menjaga stabilitas keuangan perusahaan. Dengan deskripsi singkat yang saya sampaikan, di sini saya akan menjelaskan 5 perusahaan yang menerapkan program loyalitas. Tugas ini disusun untuk memenuhi nilai pada mata kuliah Manajemen Hubungan Pelanggan yang diampu oleh Bapak Bambang Purnomo SEMM. Baiklah, sebelum itu izinkan saya untuk menyampaikan latar belakang terlebih dahulu. Dalam era persaingan bisnis yang semakin kompetitif, perusahaan dituntut untuk tidak hanya fokus pada akuisisi pelanggan baru, tetapi juga dapat mempertahankan pelanggan lama melalui strategi loyalitas. Program loyalitas menjadi salah satu strategi pemasaran yang efektif dalam membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan, meningkatkan retensi, serta mendorong frekuensi pembelian ulang. Berbagai perusahaan di Indonesia, baik yang bergerak di sektor transportasi, telekomunikasi, energi, retail, maupun jasa keuangan, telah mengembangkan program loyalitas yang dirancang khusus untuk memberikan nilai tambah kepada pelanggan setia. Melalui sistem poin, tingkatan keanggotaan, dan penawaran eksklusif, pelanggan diberi intensif untuk tetap menggunakan produk ataupun layanan dari perusahaan yang sama. Pada tugas ini, saya akan menjelaskan 5 perusahaan besar di Indonesia yang menerapkan strategi loyalitas dengan pendekatan yang berbeda-beda. Di antaranya yaitu ada satu, di sektor penerbangan saya akan mengambil contoh Citylink, yang kedua itu ada di sektor komunikasi itu ada Telkomsel, yang ketiga itu saya akan mengambil di sektor keuangan itu ada Bank Indonesia, yang keempat saya akan mengambil PT Pertamina, serta yang terakhir itu saya akan mengambil e-commerce yaitu Shopee. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu deskripsi dari masing-masing perusahaan. Yang pertama itu ada Citylink di maskapai penerbangan. Citylink adalah maskapai penerbangan low cost carrier asal Indonesia yang menyediakan layanan penerbangan domestik dan internasional dengan harga terjangkau. Maskapai ini berfokus pada efisiensi biaya sambil menjaga kenyamanan penumpang. Yang kedua itu ada Telkomsel dan bergerak di bidang telekomunikasi. Telkomsel adalah perusahaan penyedia layanan telekomunikasi terbesar di Indonesia yang menawarkan berbagai produk dan layanan seluler termasuk suara, data, dan internet. Telkomsel juga merupakan pemimpin dalam inovasi jaringan 4G dan 5G di Indonesia. Yang ketiga ada Bank Indonesia. Bank Indonesia ataupun BI adalah Bank Sentral Indonesia yang berfungsi mengatur kebijakan moneter dan menjaga stabilisasi sistem keuangan. BI juga mendukung perkembangan sistem pembayaran digital di Indonesia melalui berbagai inisiatif untuk mempercepat adopsi pembayaran non-tunai. Yang keempat itu ada PT Pertamina yang bergerak di bidang energi dan BBM. PT Pertamina adalah perusahaan energi milik negara yang bergerak di sektor eksplorasi, produksi, distribusi, dan pemasaran minyak dan gas bumi, serta produk energi lainnya. Pertamina merupakan penyedia utama bahan bakar minyak BBM di Indonesia. Yang terakhir itu ada Shopee yang bergerak di bidang e-commerce. Shopee adalah platform e-commerce terkemuka di Asia Tenggara dan Taiwan yang memungkinkan pengguna untuk membeli dan menjual produk secara online. Shopee menawarkan berbagai produk mulai dari elektronik hingga kebutuhan sehari-hari dengan berbagai metode pembayaran dan pengiriman yang mudah. Baik, selanjutnya itu ada perusahaan yang pertama yaitu Citylink, program Garuda Miles Super Green. Citylink sebagai maskapai berbiaya rendah milik Garuda Indonesia Group terintegrasi dalam program loyalitas Garuda Miles yang dirancang untuk memberikan penghargaan kepada para pelanggan setia maskapai. Program ini dikenal dengan sebutan Super Green untuk pengguna Citylink dan memungkinkan penumpang mengumpulkan miles setiap kali melakukan penerbangan. Garuda Miles tidak hanya memberikan insentif berupa tiket gratis dan upgrade kursi, tetapi juga memperkuat hubungan jangka panjang dengan pelanggan yang sering berpergian, baik untuk urusan pribadi maupun bisnis. Citylink juga mengedepankan akses yang mudah, termasuk pendaftaran online dan manajemen akun melalui aplikasi ataupun situs web. Baiklah, berikut penjelasan fitur yang diterapkan oleh Citylink. Yang pertama itu ada pengumpulan miles. Pelanggan mendapatkan miles berdasarkan jarak tempuh dan kelas tiket. Yang kedua itu ada penukaran miles. Miles dapat ditukar dengan tiket pesawat,
upgrade kursi, ekstra bagasi, ataupun akses lauk. Yang ketiga itu ada tingkatan keanggotaan, mulai dari blue, silver, gold, hingga platinum. Sehingga semakin tinggi status, semakin banyak keuntungan yang pastinya akan didapat oleh para pelanggannya ataupun penumpangnya, seperti check-in prioritas, bagasi ekstra, dan layanan khusus bagi mereka. Yang keempat itu ada kemudahan registrasi. Calon anggota dapat mendaftar langsung melalui situs Garuda Indonesia ataupun aplikasi Citylink. Baiklah, untuk perusahaan yang kedua itu ada Telkomsel. Dan di sini saya akan mendetailkan lebih ke Telkomsel Point. Telkomsel Point adalah program loyalitas berbasis reward points yang ditunjukkan bagi pelanggan prabayar maupun pasca bayar. Poin diberikan secara otomatis setiap kali pengguna mengisi pulsa, membeli paket data, ataupun membayar tagihan bulanan. Telkomsel Point bertujuan untuk menciptakan pengalaman digital yang lengkap dengan menjadikan poin sebagai alat tukar untuk berbagai kebutuhan, mulai dari diskon belanja, voucher makanan, tiket konser, hingga donasi sosial. Program ini menjadi bagian penting dalam strategi retensi pelanggan Telkomsel, apalagi dengan integrasi penuh ke dalam aplikasi My Telkomsel yang memudahkan pengguna menukar poin secara real-time dan ikut serta dalam undian ataupun penawaran eksklusif yang ditawarkan. Berikut fitur loyalitas yang diterapkan oleh Telkomsel. Yang pertama itu ada poin otomatis. Pelanggan menerima poin berdasarkan jumlah transaksi dan masa aktif layanan. Yang kedua itu ada penukaran poin, bisa ditukar dengan diskon di merchant, kupon undian, donasi, produk digital, hingga potongan tagihan. Yang ketiga itu ada kolaborasi luas. Program ini terintegrasi dengan banyak merchant yang seperti Grab, Gojek, e-commerce, bioskop, dan lain-lain. Yang keempat itu ada aplikasi My Telkomsel, digunakan untuk memantau jumlah poin dan menukarkannya secara langsung. Baik, untuk perusahaan yang ketiga yaitu Bank Indonesia. Meskipun Bank Indonesia ataupun BI bukan lembaga komersial yang menjalankan program loyalitas secara langsung, tetapi BI memainkan peran sentral dalam membangun ekosistem transaksi digital yang produktif melalui standar QRIS. Bank Indonesia mendorong lembaga keuangan dan penyedia e-wallet seperti OVO, Dana, Link Aja, dan GoPay untuk menawarkan program loyalitas dan cashback berbasis QRIS yang pada akhirnya memberikan keuntungan kepada pengguna akhir. Sebagai bagian dari kebijakan inklusi keuangan, Bank Indonesia juga secara rutin meluncurkan intensif khusus seperti promo Hari Belanja Digital Nasional, kampanye GPN Gerbang Pembayaran Nasional, dan kerjasama dengan UMKM yang mendorong transaksi digital dengan reward ataupun subsidi. Dengan demikian, BI menciptakan fondasi sistem yang memungkinkan program loyalitas berkembang lebih luas dan efisien di sektor keuangan dan retail nasional. Nah, berikut fitur loyalitas yang ditawarkan oleh BI. Yang pertama itu ada cashback dan diskon. Banyak merchant yang bekerja sama dengan bank seperti BCA, Mandiri, BNI, dan lain-lain, memberikan cashback saat pelanggan bertransaksi menggunakan QRIS. Yang kedua itu ada poin loyalty yang dikasih oleh bank. Contohnya, pengguna aplikasi Dana ataupun OVO yang membayar dengan QRIS bisa mendapatkan reward points. Yang ketiga ada event khusus. Bank Indonesia ataupun BI mendorong gerakan nasional non-tunai dengan hadiah menarik untuk transaksi terbanyak. Baik, untuk perusahaan yang keempat itu ada PT Pertamina dan lebih difokuskan di My Pertamina. My Pertamina adalah aplikasi resmi milik PT Pertamina Persero yang dikembangkan untuk menghadirkan pengalaman pengisian BBM yang modern, efisien, dan terintegrasi dengan sistem reward. Melalui My Pertamina, pelanggan dapat memperoleh poin royalti setiap kali membeli BBM jenis Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite, maupun produk non-BBM seperti Pelumas dan LPG. Poin-poin yang terkumpul dapat ditukar dengan berbagai hadiah menarik seperti voucher belanja, diskon BBM, merchandise eksklusif, bahkan berkesempatan mengikuti undian berhadiah besar. Program ini tidak hanya meningkatkan keterikatan pelanggan dengan produk Pertamina, tetapi juga menjadi sarana edukasi untuk mendorong penggunaan BBM berkualitas tinggi dan pembayaran non-tunai, sejalan dengan agenda transformasi digital Pertamina dan transaksi energi yang lebih bersih. Baiklah, untuk perusahaan yang terakhir itu adalah Shopee.
Shopee Loyalty adalah program loyalitas digital yang diluncurkan oleh Shopee untuk meningkatkan kepuasan dan keterlibatan pelanggan dengan memberikan berbagai reward eksklusif berdasarkan tingkat aktivitas belanja pengguna. Program ini mengklasifikasikan pengguna ke dalam 4 level keanggotaan yaitu Classic, Silver, Gold, dan Platinum yang diperbarui setiap bulan secara otomatis berdasarkan jumlah pesanan sukses yang dilakukan dalam 1 bulan kalender. Program ini tidak hanya memberikan keuntungan secara langsung seperti voucher gratis ongkir dan cashback, tetapi juga menciptakan pengalaman belanja yang lebih personal, kompetitif, dan memikat pelanggan untuk tetap berbelanja di ekosistem Shopee. Berikut fitur loyalty yang diterapkan oleh Shopee. Yang pertama ada level keanggotaan yang telah disebutkan tadi. Terdiri dari 4 level, Classic, Silver, Gold, dan Platinum. Semakin tinggi levelnya, semakin banyak keuntungan yang didapat oleh para pelanggan. Yang kedua ada reward eksklusif. Pengguna level Gold dan Platinum mendapatkan voucher gratis ongkir, cashback, voucher diskon eksklusif, hingga akses awal ke promo besar seperti 11.11, 12.12, 22, ataupun angka-angka kembar. Yang ketiga itu ada fitur tambahan, termasuk fitur prioritas dalam layanan pelanggan dan pengiriman lebih cepat di beberapa wilayah. Yang keempat, otomatisasi. Level akan diperbarui setiap bulan berdasarkan aktivitas belanja tanpa perlu registrasi manual. Baiklah, setelah saya menyampaikan materi-materi sebelumnya, izinkan saya untuk menyampaikan hasil kesimpulan. Program loyalitas telah menjadi strategi penting bagi perusahaan dalam mempertahankan pelanggan di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat. Melalui pendekatan yang berbeda-beda, perusahaan seperti Citylink, Telkomsel, Pertamina, Shopee, dan peran pendukung dari Bank Indonesia menunjukkan bahwa loyalitas pelanggan dapat dibangun dengan memberikan intensif berupa poin, diskon, cashback, hingga hadiah eksklusif. Setiap perusahaan menyesuaikan programnya dengan karakteristik pelanggan dan produk yang ditawarkan, sekaligus memanfaatkan teknologi digital untuk mempermudah akses dan meningkatkan pengalaman pengguna. Keberhasilan program-program tersebut tidak hanya berdampak pada peningkatan frekuensi transaksi dan kepuasan pelanggan, tetapi juga menjadi bagian dari transformasi digital dan penguatan stabilitas keuangan perusahaan. Dengan loyalitas yang kuat, perusahaan mampu menciptakan hubungan jangka panjang dengan pelanggan serta memperkuat posisi kompetitif di pasar. Oleh karena itu, pengembangan program loyalitas yang inovatif, relevan, dan berbasis data menjadi salah satu kunci dalam menjaga kesinambungan bisnis di era digital saat ini. Baiklah, usai sudah pemaparan materi mengenai 5 perusahaan yang menerapkan strategi loyalitas. Semoga materi yang saya jelaskan, saya sampaikan tadi, dapat memberikan pemahaman yang jelas mengenai pentingnya program loyalitas dalam menjaga stabilitas keuangan perusahaan. Diharapkan, informasi ini tidak hanya dapat menambah wawasan, tetapi juga dapat menjadi inspirasi dan referensi dalam merancang strategi bisnis yang lebih efektif dan berkelanjutan di masa depan. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dan dosen pengampu saya, yaitu Bapak Bambang Purnomo SEMM, yang telah menonton sampai habis. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.